Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,36%. Dengan total market cap mencapai di 956 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia naik tipis sebesar 0,75%. Dengan harga 21.200-an. Dan untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 5,46% dengan harga di 1.200-an. Untuk Ethereum lumayan nih. Selanjutnya untuk BNB meningkat sebesar 2,24% dengan harga 230-an. Lalu untuk XRP naik sebesar 1,42%. Cardano naik sebesar 1,07% dengan harga di atas 50 sen. Solana sebesar 8,58. Jadi overall kita bisa lihat sepertinya Bitcoin dominance mulai sedikit turun, ya. Dan nanti kita akan bahas di belakang. Tapi untuk daily close Bitcoin sekarang bisa dibilang not bad, ya, not bad. Dibilang extremely bullish juga enggak, tetapi not bad, ya. Dia membuat satu pola bullish spinning top. Ya, walaupun spinning top artinya adalah suatu indecision dalam market, ya, alias para partisipannya sedikit bingung, tetapi minimal ini masih cenderung bullish secara secara bentuknya, ya. Nah, tetapi overall secara makronya kita masih kurang lebih masih akumulasi di daerah MA200 weekly. Nah, seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, ini terjadi dalam waktu biasanya ya kurun waktu mingguan, ya, mingguan sampai bulanan. Kalau kita bisa lihat paling cepat ya daerah akumulasi di MA200 weekly adalah di Maret 2020, di mana ini adalah COVID crash yang sering kita bahas, ya. Dia hanya butuh sekitar 4 mingguan dari dia kontak dengan MA200 weekly untuk melanjutkan bull market dia, ya. Nah, tetapi bisa dibilang ini cenderung anomali dari beberapa kali data ke belakang. Ini yang paling bentar, hanya 4 minggu. Kalau kita lihat di sini, dari kontak pertama dia butuh sekitar belasan minggu sampai benar-benar lanjut bull market. Sekitar, kita coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan udah lebih, ya pokoknya kurang lebih belasan, ya. Nah, di 2015 ini lebih lama lagi, ya. Lebih lama lagi, dia membutuhkan waktu kalau nggak salah sekitar puluhan, ya. 1, 2, 3, ya lu boleh hitung sendiri lah. Gue sudah beberapa kali hitung saat di DCWT. Nah, jadi lagi-lagi, ya. Buat kalian yang mungkin udah nggak sabar, Bang, katanya 200. Yes, sesuai yang gue bilang, daerah akumulasi, ya. Paling cepat sepanjang masa 4 minggu. Jadi ini yang mungkin yang paling cepat kita bisa harapkan 4 minggu dia lanjut ke atas secara historically. Tetapi kalau kita ngomong paling lamanya, ya siap-siap bisa bulanan. Ya bahkan nih kalau gue itu nyaris setahun kayaknya kalau nggak salah, ya. Nah, jadi lagi-lagi gue ingatkan bahwa MA200 ini adalah sebuah daerah akumulasi. Makanya gue bilang gue nggak terlalu sarankan buat kalian kesannya buka posisi futures, apalagi kalau over leverage di sini. Karena walaupun nggak kena likuidasi pun, lu kena fee. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang punya posisi futures, pastikan kalian siap untuk membayar fee-nya karena ya nggak terlalu cepat juga untuk naik ke atasnya, ya. Dan buat kalian yang punya posisi futures, ini gue udah mungkin tiap hari gue ingetin, tapi lagi-lagi ini super penting, ya. Kalau bisa kalian jangan sampai harga likuidasinya itu di atas dari 15.600. Karena kalau sampai di atas dari situ, kalian ada peluang untuk terlikuidasi, ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat di sini ya, dalam beberapa tahun ke belakang atau bisa dibilang ya sejak data dari inilah ya, sejak dari 2015-an, kita bisa lihat beberapa kali Bitcoin ini memiliki drawdown sebesar 30%-an dari MA200 weekly. Ya, ini terjadi di 2015, 2020 ya. Nah, jadi lebih baik untuk safety-nya kita bersiap ya apabila Bitcoin drawdown juga sebesar 30%, ya. Jadi maka dari itu kalau kalian punya posisi futures pastikan jangan sampai harga likuidasinya lebih lebih tinggi dibandingkan 15.600, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bitcoin ya basically seperti itu ya, sudah kita jelaskan dengan overall-nya. Untuk detail buy limit-nya kita akan jelaskan di belakang. Sekarang kita akan lihat dulu indeks dolar ya. Untuk indeks dolar ya otomatis sekarang kan hari Sabtu, berarti dia sudah libur ya. Tetapi close-nya yang kita bahas ya. Jadi dia kan baru close tadi nih.
Kalau kita lihat, dia close-nya kembali di bawah dari struktur 104,337. Berita bagus tentunya ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa apabila indeks dolar sedang dalam bear market atau mengalami terus penurunan, ini adalah berita bagus untuk risk on asset seperti cryptocurrency, Nasdaq, S&P dan lain-lain ya. Karena sekali lagi ya, ini mungkin gua harus terus berikan satu edukasi bahwa jangan sampai berpikir ya, saham-saham yang kesannya blue chip di Amerika Serikat pun itu adalah low risk investment. No, ya. Saham adalah sebuah investasi yang masuknya juga ke resiko tinggi. Jadi jangan sampai salah paham. Karena sempat beberapa lama lalu lah gitu ya, ada seperti tren yang kesannya, wah makanya jangan kripto. Kripto itu apa namanya volatile, saham low risk. No, ya. Saham pun sama-sama masuknya ke risk on asset. Siapa yang bilang seperti itu? Lo boleh cek dimanapun, ya. Bahkan ya bisa dibilang Dow Jones, S&P, dan Nasdaq ini adalah 3 indeks yang sudah sangat well respected dalam dunia. Ya, bahkan seorang yang bisa dibilang investor yang cenderung konservatif pun menyarankan untuk basically disebutnya apa ya, passive investing di S&P 500. Nah, investor itu bernama Warren Buffett. Ya, tapi lagi-lagi nggak berarti ini menjadi satu instrumen yang low risk. Ya, jadi lagi ya. Itu dia makanya kenapa ada korelasi yang cukup besar antara Bitcoin dengan Nasdaq, S&P, dan Dow Jones. Ya. Nah, jadi untuk sekarang ya lagi-lagi yang kita inginkan dari indeks dolar adalah mengalami pelemahan seperti di tahun 2020, di 2000 berapa nih? 2016. Di mana kalau kalian lihat angka-angkanya ya atau lebih sepatutnya bukan angka, tanggal-tanggalnya ini sangat berkorelasi dengan awal bull market dari BTC. Ya. Kenapa seperti itu Bang? Kok bisa tahu? Ya kalau lu udah kelamaan ngeliatin market, lu bisa ngeliat korelasi. Ya, ini gua kasih cheat sheet nih. Jadi lu nggak perlu cari-cari sendiri, ya lu lihat aja langsung. Indeks dolar mendapatkan bear market yang kuat, biasanya Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain semuanya akan mendapatkan bull market. Ya. Nah, tetapi sayangnya ya secara fundamentalnya indeks dolar dalam beberapa ya bisa dibilang dalam beberapa minggu ke depan akan mendapatkan satu bensin. Bensinnya apa? Bensinnya adalah peningkatan interest rate yang sudah dikonfirmasi oleh The Fed. Tinggal pertanyaannya adalah apakah akan 50 basis point atau 50 BPS atau 75 ya. Rencana awal banget sebelum keluar data CPI ya, itu rencananya adalah 50 BPS. Tetapi karena CPI-nya naik ya, alias bahasa kasarnya adalah inflasi dari Amerika naik lagi ya jadi 8,6%. Akhirnya, The Fed tiba-tiba mengganti dari 50 BPS jadi 75 BPS. Dan itu kalau kalian ingat membuat harga Bitcoin terjun payung sampai ke 17 dolar. 17 ribu, sorry ya, 17 dolar gila banget. 17 ribu dolar, ya. Nah, jadi lagi-lagi, tinggal kita lihat nih, apakah nanti pada bulan Juli saat terjadi peningkatan interest rate, apakah BTC, lalu S&P, Nasdaq dan lain-lain akan terbanting lagi atau tidak, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya harapan kita ya seperti yang gue bilang ya, kalau buat kita yang pemegang cryptocurrency, harapannya adalah indeks dolar kembali turun. Nah, jadi secara fundamentalnya adalah kita berharap the Fed pivot ya. Dia ganti stance dari hawkish, di mana hawkish itu adalah sifat the Fed yang terus ingin meningkatkan interest rate ya karena inflasi tinggi, menjadi dovish, di mana mereka antara menurunkan atau minimal stop menaikkan interest rate. Nah, itu disebut sebagai dovish ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya. Kalau secara teknikalnya ya otomatis ya akumulasi di daerah MA200 weekly dengan ya beberapa buy limit yang nanti kita akan bahas di belakang. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Nah, untuk buy limit Bitcoin sebenarnya sudah kita bahas dari kemarin-kemarin ya, tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari ya. Jadi yang pertama adalah MA200 weekly yang harusnya rata-rata kalian sudah dapat ya karena itu di 22.300 ya. Kalau sekarang naik sedikit sih 22.400. Nah, buat kalian yang belum punya lagi-lagi boleh market buy di sekitar 21 ribuan ya. Nah, yang kedua adalah di daerah 19.300. Lagi-lagi ini adalah struktur weekly close dari Bitcoin di siklus sebelumnya 2017-2018 ya. Dimana kita bisa lihat sebelumnya dia sempat menjadi satu resisten bagi Bitcoin di daerah November sampai Desember 2020. Dia tembus. Nah, artinya apa? Satu resisten yang tembus dengan momentum yang cukup kuat, ya ini bisa kita hitung kuat lah ya, cukup besar. Nah, itu biasanya bisa menjadi support yang baik juga.
resistance becomes support. Nah, kalau kita lihat kemarin, salah satu support yang menahan Bitcoin adalah memang di daerah 19.300. Ya, jadi lagi-lagi ini menjadi salah satu daerah untuk buy limit. Yang terakhir, ini berhubungan sama yang kita bahas tadi, yaitu adalah secara historically dalam beberapa tahun ke belakang, apabila terjadi drawdown di bawah dari EMA 200, itu biasanya bisa mencapai 30%. Nah, untuk sekarang di daerah 15.670, atau kalau mau biar lebih gampang dibulatkan, 15.700. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan lagi-lagi seperti yang gue bilang, ya, ini secara TA-nya. Secara TA-nya adalah kita akumulasi di sini. Dan kalau kita lihat, ya, secara TA juga, ini adalah RSI Bitcoin terendah sepanjang masa. Ya, Bitcoin nggak pernah sepanjang indeks ini terutama ya, dari 2010 ya, tidak ada dia pernah sampai ke poin ini. Ya, dia pernah oversold, tapi tipis. Seperti di Februari 2015, di Januari 2019, tetapi nggak pernah serendah poin sekarang. Ya, jadi lagi-lagi, secara TA ini adalah satu tempat yang sangat bagus untuk akumulasi. Tetapi di waktu bersamaan, seperti yang gue bilang tadi juga di depan, kita nggak bisa tutup mata terhadap fundamental. Ya, apabila the Fed masih terus hawkish dan tidak ada rencana untuk dovish, ya apalagi kalau sampai seperti di tahun 80-an, ya which is interest rate sampai kalau nggak salah 20%, ya itu market semua akan ke wipe out. Bukan cuma Bitcoin, tetapi semua ya, Nasdaq, S&P, bahkan semuanya sampai ke obligasi yang harusnya risk off. Ya karena balik lagi, siklus ini aneh banget ya. Lu lihat gold, silver di dalam masa-masa risk off, dia malah mengalami penurunan. Biasanya, ya secara historically, aset-aset risk off seperti emas, silver, lalu obligasi, itu mengalami penguatan saat risk off. Faktanya, enggak. Gold, silver, obligasi malah ikutan turun. Jadi lagi-lagi, ini adalah efek dari stimulus Amerika Serikat yang luar biasa besar terhadap markets, plus juga terhadap keseluruhan rakyat dia yang dikasih stimulus langsung ribuan dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum against BTC ini mengalami satu penaikan yang lumayan ya, di mana kemarin BTC hanya ya basically naik kurang dari 1%, ya. Untuk Ethereum dia malah meningkat sebesar kurang lebih 4%-an ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa Ethereum semakin dekat dengan MA20. Ya, buat kalian yang terus stay tune di DCWT tahu bahwa MA20 bagi Ethereum ini luar biasa menakutkan. Ya, seperti siapa? Freddy Krueger atau seperti siapa lagi ya? Kayak kalau di sini mungkin kayak kuntilanak lah gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, 20 ini berkali-kali memukul Ethereum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi secara historically, ya minimal beberapa minggu ke belakang, Ethereum sangat takut terhadap MA20. Ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah Ethereum akan berhasil tembus atau tidak. Nah, tentunya kalau sampai dia berhasil tembus, ya dan dia reclaim ini sebagai support, seperti ini nih. Dia tembus dengan momentum dulu. Nah, terjadi konfirmasi ini sebagai support, ini bisa menjadi daerah untuk kita akumulasi lagi. Atau kita spot untuk ya buy limit sebenarnya boleh lah ya, tapi lagi-lagi jangan terlalu besar ya, lagi-lagi jangan terlalu besar. Kalau bisa kesannya 1/4 peluru lah, misalnya lu setiap nembak biasanya 1 juta, lu kurangnya jadi cuma 250.000 gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi Ethereum sedang bukan Ethereum tapi tepatnya global market sedang dalam keadaan risk off ya. Jadi itu untuk spotnya. Nah, buat kalian yang ingin nge-short, nah ini otomatis kebalikannya. Andaikan dia ke-reject, ya kalau dia gagal tembus, dia ke-reject, nah kita bisa tambah posisi short kita atau ya buka posisi short, ya. Nah, di mana targetnya adalah di sini, di daerah $1.000 biar lebih enak. Karena kenapa? Daily close dalam tanggal 18 dan 19 Juni dia basically close di daerah situ. Sedikit di bawah dari 1.000, tapi biar aman kita masukin ininya di daerah 1.000 USD saja si TP-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan gue ingatkan sekali lagi buat yang ingin nge-short, pastikan kalian tahu resikonya. Ya, ini berbeda dengan kalian hanya akumulasi spot saja ya. Kalian harus siap stop loss. Stop loss-nya di mana? Ya tergantung lo masing-masing. Ada yang suka stop loss misalkan persentase. Kalau sudah minus 10% dari posisi kita, cut loss. Kalau gue pribadi enggak lah, 10% terlalu mepet. Andaikan 20%, 30%, lo yang tahu.
ya. Atau bisa juga lu stop loss-nya apabila dia menembus struktur selanjutnya. Misalkan MA50 atau di sini juga struktur di 1780 dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia melanjutkan momentum dia dari tanggal 23 Juni lalu, ya, di mana dia berhasil reclaim ya, kembali reclaim MA20 karena bantuan BTC. Sekarang dia naik lagi sendiri karena demand-nya. Ya, that's good. Tetapi MA50 sudah dekat. Nah, yang seremnya apa? MA50 nggak sendirian, dia bawa teman ya. Ada Bollinger Band juga di daerah yang sama, ya mirip-mirip lah. Kalau Bollinger Band di sekitar 43-an, MA50 itu di sekitar berapa nih? MA50 di sekitar 44-an, dan struktur ada di 45,25. Jadi, Solana sekarang dalam kondisi yang lumayan bikin deg-degan nih secara resistennya. 3-an ya, dikeroyok sama 3 resisten. Bollinger Band, MA50, dan juga 45,25, yaitu adalah struktur ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya secara posisi short, kalian tentunya bisa pertimbangkan apabila kena salah satu dari salah satu resisten ini ya. Secara potensi, secara risk reward ini cukup bagus kalau buat kalian ingin nge-short. Tapi please jangan terlalu over leverage ya, jangan sampai kalian semua rata kanan ya, karena lagi-lagi kalau rata kanan semua nggak bisa ngitung liquidation price, ujung-ujungnya kena wick mati ya. Jadi pastikanlah kalian tahu resikonya ya. Nah, jadi untuk kalian yang ingin nge-short bisa pertimbangkan, kalau gua pribadi patokannya MA50 deh, ya, karena dia di tengah-tengah antara Bollinger Band dan juga si struktur, yaitu di daerah $44 lebih 42 sen. Nah, target TP-nya bisa macam-macam, tergantung seberapa greedy lu ya. Kalau lu konservatif bisa TP di MA20 ya, siapa tahu dia kepantul lagi oleh 20 ya. Nah, buat lu yang lebih mungkin lebih agresif ya, ya mungkin bisa pertimbangkan di sinilah ya, struktur di $28. Kalau lu udah bener-bener greedy mentok ya, bisa pertimbangkan di $23 lebih 47 sen. Di waktu bersamaan ini adalah summer low bagi Solana ya, jadi tempat ini bisa juga jadi TP untuk short kita plus untuk akumulasi Solana bisa dibilang di stasiun terakhir dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan pastikanlah tetap menjaga resiko kalau lu buka posisi short. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom, dan luar biasa ya, lagi-lagi Phantom berhasil menembus 2 resisten dengan bisa dibilang cukup gampang kelihatannya ya. Walaupun ya lagi-lagi ya, kemarin pada tanggal 23 dibantu BTC, ini mirip-mirip seperti Solana dan Ethereum ya. Mereka mendapatkan momentum setelah dia dibantu BTC ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia menembus 2 resisten. Yang pertama MA20 dan kedua adalah di 29 sen, atau kalau mau dibuletin ya 30 sen ya. Nah, jadi untuk sekarang ada beberapa posisi spot yang bisa kita pertimbangkan ya. Yang pertama buat kalian yang memang agresif banget ya, ultra agresif, bisa pertimbangkan basically di sini 0,2946, di mana adalah struktur bagi Phantom sebelumnya ya. Struktur yang sebenarnya cukup bagus sebagai support pada tanggal ya Mei 2022. Nah, jadi andaikan ini berubah lagi menjadi support, nah kalian bisa pertimbangkan di situ. Tapi untuk sekarang karena tipis di sini, maka masuknya ke agresif, bahkan ultra agresif. Untuk medium risk di MA20 yang ada di sekitar 27 sen atau kalau dibuletin 28 sen. Dan yang ketiga ada di daerah 21 sen. Nah, ini masuknya sebenarnya jujurnya gue bingung ya, karena masih ada yang lebih konservatif lagi. Jadi mungkin medium tapi lebih cenderung konservatif di daerah 21 sen, dan yang benar-benar pure konservatif bisa di 15 sen, di mana itu adalah summer low bagi Phantom ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan kita lihat apakah struktur yang baru terbentuk ini akan bisa bertahan atau tidak ya, karena lagi-lagi Juli semakin mendekat, yaitu The Fed yang meningkatkan interest rate. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic, dan Matic nggak mau kalah ya. Jadi kalau untuk Matic ini jujurnya gila sih ya. Yang pertama dia tanggal 23 Juni dibantu oleh Bitcoin tentunya ya. Bitcoin kemarin rally lumayan ya. Dan ya di waktu bersamaan indeks dolar juga cenderung sedikit turun, jadi ya itu juga helps ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia tembus MA20 dengan sangat kuat. Nah, sekarang ya dia dibantu lagi dengan momentum dia sendiri ya. Dan sekarang retest MA50 ya. Technically speaking, dia open itu di daerah berapa nih? Dia open di 60 sen. Sementara MA50 di basically dia tipisnya nggak kira-kira nih. Ya, kita bisa lihat sendiri. Dia open di 0,607, sementara MA50 itu di 0,606.
Literally hanya beda 0,001. Tapi technically speaking di atas. Tapi seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau tipis, tunggu besoknya. Ya, tunggu apakah dia tetap bisa mempertahankan ini sebagai support atau tidak. Ya. Nah, jadi kita lihat nih, Matic mulai ada momentum. Nah, PR besar Matic adalah kembali reclaim daerah 68 sen. Kalau sampai dia bisa reclaim daerah ini sangat penting. Ya, karena kenapa? 68 sen ini, atau dibulatin 69 sen ini, adalah summer low bagi Matic. Seperti yang gue bilang, ya, apabila satu aset yang kehilangan summer low, biasanya akan antara kapitulasi atau ya dump terus sideways, kebanyakan gitu. Ya, nah kalau kita lihat di sini, Matic ada kemungkinan masuk ke dalam satu pola yang disebut V-shape recovery, ya, di mana dia drop kapitulasi parah, tapi langsung dengan cepat juga recover. Nah, pelan-pelan kembali mengambil resisten di atas atau struktur-struktur penting di atas. Ya, apabila dia berhasil reclaim ini dan benar-benar menjadi support, ini legit menjadi V-shape recovery. Ya, jadi untuk Matic kita bisa perhatikan nih dalam beberapa hari ke depan, apakah dia akan berhasil melakukan V-shape recovery dan menjadikan daerah 69 sen ini menjadi support lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat bahwa dia berhasil menembus MA20 di daily. Ya, that's good. Artinya dia mulai menemukan momentum. Tetapi ya, kalau untuk XRP jujurnya, untuk spot gue tidak sarankan dulu. Ya, walaupun Matic pun tadi bagus, tapi gue belum sarankan. Sampai dia bisa reclaim lagi summer low. Nah, sayangnya untuk XRP, summer low-nya masih jauh. Ya, masih di daerah sini. Sekitar 56 sen. Ya, jadi untuk sekarang spotnya kita tutup dulu aja, jangan dulu tambah, ya. Dan kalau buat nge-short sebenarnya masih ada kemungkinan, ya, ada setup yang not bad jujurnya, yaitu di MA50 dengan support Bollinger Band, ya. Nah, jadi untuk sekarang bagi kalian yang tertarik untuk nge-short, bisa pertimbangkan di daerah 50 di MA50 yang sekarang ada di sekitar 40 sen, ya. Tapi sekali lagi, konfirmasi, ya, jangan cuma berharap weak, karena ya, biasanya kalau sampai cuma wick doang ada kemungkinan bisa tembus seperti di FTM tadi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, shortnya di daerah MA50 di daily. Dan untuk TP-nya bisa pertimbangkan di sini, ya, sekitar 30 sen. Di mana dalam beberapa hari terakhir, ini seperti menjadi daerah ini, ya, menjadi satu, apa ya, daerah yang cukup sideways untuk XRP. Nah, itu bisa dijadikan juga untuk daerah TP. Sekali lagi di daerah 30 sen. Kalau mau lebih konservatif di 31 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan AVAX nggak mau kalah dengan Solana dan Phantom. Ya, mungkin lebih tepatnya Phantom. Nah, ya, dimana dia juga kembali menembus MA20 dengan clean. Ya, that's good. Nah, tetapi kita bisa lihat untuk AVAX, dia sudah ada resisten selanjutnya. Ya, resisten selanjutnya ini di daerah $22 lebih 44 sen. Ya. Nah, permasalahannya apa? Dalam beberapa minggu ke belakang, ini adalah satu struktur support yang cukup kuat. Ya. Nah, dia ketembus pada tanggal 10 Juni. Nah, tinggal pertanyaan satu. Ini sebelumnya support yang kuat. Biasanya satu support yang kuat, kalau ketembus, dia bisa menjadi apa? Resisten yang kuat. Nah, jadi siap-siap nih. Ya. Kita lihat apakah dia akan berhasil reclaim atau tidak. Nah, tentunya kalau dia bisa berhasil reclaim, nah ini cukup menarik. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi seperti yang kita lihat ya, untuk AVAX dia sayangnya secara momentum masih cenderung bearish. Tetapi kita bisa lihat summer low dia belum tembus. Ya, jadi andaikan dia berhasil reclaim ini sebagai support dan dia mantul, ini kita bisa pertimbangkan untuk tambah posisi spot kita. Ya, tapi sebelum dia berhasil reclaim, jangan dulu ambil posisi. Ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ini bisa menjadi posisi short bagi kalian yang tertarik untuk nge-short. Ya. Nah, itu di daerah ya otomatis sama, di daerah $22 lebih 44 sen. Andai kan dia terkonfirmasi ke reject, ya, dan dia turun, nah bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ, di daerah $22 lebih 44 sen. Ya, lagi-lagi tunggu konfirmasi, jangan cuma pasang buy limit, kadang-kadang ya bisa tembus langsung kalau cuma buy limit, ya. Nah, jadi untuk TP-nya di mana bisa pertimbangkan yang pertama buat yang mungkin lebih konservatif walaupun ya dibilang konservatif banget juga enggak, itu di daerah 14 sen lebih 77 $14 lebih 77 sen. Buat kalian yang wah bener-bener agresif pengen untungnya pol,
ya bisa di $9 lebih 45 sen, di mana itu adalah summer low bagi AVAX ya. Jadi kurang lebih itu update untuk AVAX. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.